Perkenalkan, nama saya Raisi Sidik Mendrova dengan NIM 1030 12 300 173. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dengan topik penyebaran mis atau disinformasi platform media sosial. Baik, yang pertama di latar belakang, yaitu di era media sosial, informasi bisa menyebar jutaan kali dalam hitungan detik. Tapi sayangnya tidak semua informasi itu benar. Kita mengenal dua istilah penting, yaitu ada misinformasi, yaitu informasi yang tanpa sengaja, dan disinformasi, yaitu informasi salah yang disebar dengan niat menipu. Fenomena ini menjadi fokus dalam bidang sosial computing karena di sini manusia dan sistem komputer berinteraksi langsung dalam penyebaran informasi. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Baik, untuk aspek sosial, dari sisi sosial, perilaku pengguna punya peran besar. Banyak orang membagikan berita hanya karena terdengar benar tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Media sosial juga menciptakan echo chamber, yaitu ruang di mana kita hanya melihat pandangan yang sejalan dengan keyakinan kita sendiri. Dampaknya nyata, masyarakat jadi makin terpolarisasi, kepercayaan publik menurun, bahkan bisa memicu kepanikan seperti pada masa pandemi. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Untuk aspek informatika, yaitu dari sisi teknologi, algoritma media sosial dibuat untuk memaksimalkan engagement, bukan kebenaran. Akibatnya konten yang paling viral sering kali yang paling sensasional bisa jadi termasuk hoax. Peneliti informatika mencoba memerangi ini dengan teknologi seperti natural language processing untuk mendeteksi klaim palsu, analisis gambar, serta deteksi akun bot. Namun tantangannya besar, datanya juga sangat besar, dan sistem harus bekerja cepat tanpa melanggar privasi para pengguna. Baik, yang selanjutnya ada studi kasus, yaitu berdasarkan penelitian tahun 2024 oleh Choi dan tim, sistem community based fact checking terbukti menurunkan penyebaran konten menyesatkan hingga 62%. Sementara studi oleh Surjat Mojo menunjukkan bahwa berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan berita yang benar. Faktor utamanya adalah algoritma platform, rendahnya literasi digital, dan meningkatnya polarisasi politik di masyarakat. Untuk dampak ke masyarakatnya yaitu yang pertama ada dampak mis dan disinformasi bisa sangat luas. Dalam bidang kesehatan, kita melihat banyak orang menolak vaksin karena berita palsu. Dalam bidang politik, hoax bisa dimanfaatkan untuk membentuk opini publik atau menjatuhkan lawan. Untuk secara sosial, masyarakat menjadi terpecah dan sulit mempercayai media. Namun sisi positifnya, hal ini mendorong meningkatnya kesadaran akan pentingnya literasi media dan verifikasi fakta. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu solusinya. Solusi terbaik harus melibatkan teknologi, kebijakan, dan edukasi. Untuk dari sisi teknologi, kita bisa memakai AI untuk mendeteksi berita palsu lebih cepat dan memberi label peringatan. Untuk dari sisi kebijakan, platform harus transparan dan bekerja sama dengan lembaga pemeriksa fakta. Dan yang tak kalah penting, masyarakat perlu dibekali literasi digital agar bisa berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebaran mis atau disinformasi merupakan tantangan besar di era digital ini. Solusi yang efektif harus memadukan teknologi, kebijakan, dan pendidikan masyarakat. Dan yang terpenting, semua intervensi harus dijalankan dengan etika dan transparansi. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.